tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Mohon maaf keluar lagi. Ya. Nah, bukan mengatakan kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan segala adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Bagaimana menurut Buddha? Buddha mendorong para siswanya agar memiliki kecintaan terhadap tanah air, di mana mereka berada, mereka dilahirkan, untuk tinggal dan tumbuh berkembang. Beliau memberikan pesan, para biku, aku izinkan mempelajari Dhamma dengan bahasamu sendiri. Maka dalam perkembangannya agama Buddha di belahan dunia memiliki bentuk budaya yang berbeda-beda. Mungkin ibu bapak mengetahui, kita lihat kalau lihat para biku juga itu berbeda-beda seragamnya dan sebagainya. Itu adalah karena menyesuaikan dengan tempat tinggal dan tempat mereka berada. Buddha hanya mengubah perbuatan buruk menjadi perbuatan baik, bukan mengubah budaya dan falsafah negara. Di Indonesia sejak Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang, perkembangan agama Buddha tidak mengubah budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Terlihat jelas peninggalan agama Buddha masa lampau berupa bangunan candi dengan corak seni dan budaya Nusantara, bukan hasil dari luar negeri atau impor. Tapi pada saat ini, Ibu Bapak yang saya hormati, masih ingat lagu ini? Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intan terkenang, hutan gunung sawah dautan, simpanan kekayaan, kini Ibu sedang larang, merintih dan berdoa. Ya, saat ini Ibu Pertiwi kita sedang merintih dan berdoa. Mengapa? Di ideologis ya terhadap Pancasila itu sedang terjadi di Indonesia. Kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuangan generasi mendatang lebih sulit karena melawan bangsa sendiri yang menjadi pengkhianat. Antek-antek asing, perampok bangsa, rakyatnya terhadap rakyatnya sendiri. Ternyata apa yang diramalkan oleh Bung Karno sekarang ini sedang terjadi. Ya. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang sangat besar sekali, memiliki lebih dari 100 suku bangsa dan kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan atau kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai warga suatu masyarakat. Dalam pengertian kebudayaan yang sangat kompleks itulah, maka salah satu aspek kebudayaan adalah agama. Agama merupakan bagian kebudayaan yang bertujuan untuk memberi kebahagiaan lahir dan batin bagi pemeluknya. Agama di samping segi teologisnya juga menekankan aspek humanisme dengan mengacu pada setiap pandangan yang menitik beratkan perhatian kepada kesejahteraan manusia. Namun ironisnya, agama yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia sering malah menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Kenapa hal ini terjadi? Karena di perkembangannya di masyarakat, agama sering mengabaikan aspek humanisme. Sayyidina Ali bin Ali Thalib menyampaikan, yang bukan saudaramu seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Maka terhadap kelompok yang tidak sepakat untuk merawat keberagaman Indonesia, entah dengan dari agama, budaya, dan lainnya, perlu ditegaskan bahwa di mana engkau berada dan bertempat tinggal, perbedaan adalah sebuah keniscayaan, dan bersaudara antar sesama adalah sebuah keharusan. Jadi sesuai sekali dengan apa yang tadi disampaikan, dan dari lagu yang kita syairnya adalah bagaimana kita mensyukuri perbedaan itu sebagai anugerah. Nah, sebagai jalan keluar mengatasi konflik agama yang sedang terjadi ini, hendaknya agama jangan hanya menekankan upacara dan tradisi saja, melainkan lebih menekankan pelaksanaan agama sebagai jalan hidup. Melaksanakan pokok-pokok ajaran Sang Buddha misalnya, seperti kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Dengan memiliki kerelaan, maka seseorang dilatih untuk lebih mudah menerima kekurangan dan kelebihan berbagai pihak yang ada di sekitarnya.
dengan kerelaan, seseorang akan menyadari bahwa memilih suatu agama adalah merupakan hak azazi. Dengan demikian, biarkanlah setiap orang memilih agamanya masing-masing. Tidak ada keharusan memiliki agama yang sama dengan pilihan kita. Sesungguhnya, dasar pemilihan agama adalah karena kecocokan, bukan karena benar dan salah. Karena demikian pluralnya penduduk dan agama di Indonesia, maka untuk menghindari konflik antar agama, dapatlah disebarluaskan dan direnungkan sebuah prasasti Kalingga ke-12 dari Raja Asoka yang ada di abad ketiga sebelum Masehi. Mohon izin untuk menyampaikan piagam Asoka, warisan sejarah tentang hak asasi manusia. Asoka adalah seorang raja Buddhis dinasti Maurya di India yang dia lahir 304 sampai 232 sebelum Masehi. Beliau adalah raja yang sebenarnya kejam ya dalam memimpin perang untuk menguasai kerajaan lain. Raja Asoka bersumpah untuk menjaga perdamaian dan mendirikan pilar dan batu berukir dengan tulisan yang menjadi salah satu dokumen pertama di dunia yang mencantumkan hak azazi manusia di dunia ini. Jadi beliau menyesal selama ini beliau telah membunuh banyak orang, berperang untuk menguasai banyak negara, dan setelah menjadi umat Buddha, menjadi muridnya Sang Buddha, beliau menyesali dan dia membuat suatu piagam Asoka yang terdiri dari 33 butir. Di antara yang saya kutip yang penting adalah yang pertama, tidak seorang pun pantas mengalami siksaan, dihukum, atau menerima perlakuan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Semoga kebajikan yang aku lakukan seperti mematuhi ibu dan ayah, mematuhi para guru, menghormati yang lebih tua, menghormati para brahmana dan pertapa yang miskin dan terlantar, juga para budak dan pelayan, dilakukan juga oleh seluruh dunia. Semua agama berhak hidup dimanapun, karena semua agama mengarah kepada pengendalian diri dan kesucian hati. Ia yang menghormati agama lain mengangkat kehormatan agamanya sendiri. Ia yang menghina agama orang lain sesungguhnya menghina agamanya sendiri. Panjang seluruh pembinaan agama Buddha tidak pernah mempergunakan kekerasan, baik berupa penyiksaan ataupun pembunuhan. Hal ini bisa terjadi karena Sang Buddha telah mengajarkan tentang penghargaan kepada kebebasan dan kehidupan makhluk lain. Di buku Tripitaka Samyutta Nikaya bisa disampaikan, jika seorang menghargai hidupnya sendiri, ia harus menjaganya baik-baik dan hidup secara lurus. Dan oleh karena tidak ada yang lebih berharga bagi hidup manusia daripada hidupnya sendiri, maka ia pun harus menghargai dan menghormati hidup orang lain seperti hidupnya sendiri. Pada Dhamma pada 130, semua orang takut hukuman, semua orang mencintai kehidupan. Setelah membandingkan orang lain dengan dirinya sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Dalam Digha Nikaya, di Karania Metta Sutta, disampaikan, bagai seorang ibu yang melindungi anak yang tunggal, sekalipun mengorbankan kehidupannya, demikian seharusnya seseorang memelihara kehidupan ini. Nah, kita di Indonesia ini kita mengenal 4 pilar kebangsaan. Sebenarnya sudah diralat ya oleh Mahkamah Konstitusi yang cuma ada 3. Pancasila bukan pilar, tapi Pancasila mempunyai kedudukan sendiri, yaitu sebagai dasar negara. Nah, kalau kita lihat di sini sebagai dasar dari suatu pembangunan, kita ibaratkan sebuah bangunan, Pancasila adalah fondasinya. Ya, nah disitulah pilar-pilar itu berdiri, ada 3. Ya, nah di dalam rumah yang besar ini terdapat banyak kamar. Jadi kalau kita sebagai umat-umat beragama, kita berada dalam satu kamar kita masing-masing. Kamar umat Buddha, kamar umat Islam, kamar umat Hindu, kamar umat Kristen, Katolik, Konghucu, nah, aliran kepercayaan sebagai kita di dalam kamar-kamar sendiri kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan agama kita. Tetapi kalau kita bertemu di dalam ruang makan, kita bertemu di dalam ruang duduk, di ruang tamu, kita adalah satu kesatuan keluarga. Itulah demikian yang saya bayangkan Indonesia ini sebagai rumah besar bagi kita semua. Nah, kalau kita lihat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ya sebagai dasar negara, cita-cita dan penanaman nilai ada di sana. Ya, bagaimana kepribadian suatu bangsa, perjanjian luhur dari rakyat,
sumber dari segala sumber hukum dan ideologi nasional itu ada dalam Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai pandangan hidup adalah penanaman nilai-nilai. Bagaimana kita ketahui dalam Pancasila itu ada 5 sila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saya coba membedah sedikit tentang sila-sila tersebut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pluralitas di Indonesia penting dihidupi dalam semangat ketuhanan yang Maha Esa, yang menghormati kemerdekaan atau kebebasan dalam bertuhan. Ketakwaan pada Tuhan terekspresi dalam sikap hormat kepada kemerdekaan setiap manusia untuk memilih menganut caranya masing-masing dalam mengimani Tuhan. Dalam konteks agama yang majemuk, semangat tersebut teraktualisasi dalam sikap toleransi antar umat beragama dan berkeyakinan. Percaya pada Tuhan yang Maha Esa secara fenomenologis mencerminkan kerinduan manusia untuk mencapai keutuhan dirinya kepada Tuhan. Jadi pada sila pertama ini, marilah kita berhenti saling menyakiti. Mulailah saling menghargai. Bukti manusia di Indonesia mengimani Tuhan adalah menghormati kemanusiaan manusia lain. Dan menghormati keberagaman cara manusia di Indonesia dalam mengimani Tuhan sebagai anugerah atau keinginan Tuhan. Pluralitas ini maksud menuntut kita masing-masing untuk berkontribusi dalam menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati perbedaan identitas keagamaan kita. Kalau saya bayangkan kita punya handphone, ya, kita berhubungan dengan sesama kita antar manusia baik melalui WA, melalui Instagram, melalui apa lagi. Nah, itu kita menggunakan handphone, kita berhubungan dengan manusia, kita tidak pernah bertanya, kamu pakai apa ya? Apa kamu pakai Indosat, atau kamu pakai Asia, atau kamu pakai Telkomsel dan sebagainya, itu nggak pernah. Ya, jadi kita sebagai manusia secara horizontal, kita berhubungan sebaiknya adalah tidak mempersoalkan masalah agama kita masing-masing. Tapi kita kepada Tuhan kita, marilah kita mengambil jalur kita masing-masing yang mungkin berbeda, tapi saya yakin tujuan kita adalah sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, hubungan agama dan negara dalam satu negara Pancasila. Negara tidak boleh mencampuri masalah keagamaan. Tetapi negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kebebasan masing-masing agama, membantu perkembangan dan menjaga kerukunan hidup antar agama. Di lain pihak, agama tidak boleh mencampuri secara langsung masalah kenegaraan. Tetapi agama punya tanggung jawab untuk meletakkan landasan etis, moral, dan spiritual. Ya, kalau kita lihat sekarang, ini semua menjadi tercampur aduk. Betulnya, peran agama sangat penting, yaitu bagaimana meletakkan landas etis, moral, dan spiritual. Nah, kita di agama Buddha mengenal malu, yaitu hiri atau malu, dan otapa atau takut. Itu malu apa? Malu atas perbuatan kita kalau perbuatan kita itu salah. Takut atas akibat dari perbuatan kita. Ya, jadi di agama Buddha kita mengenal hiri dan otapa atau malu dan takut. Nah, kalau kita lihat belum lama ini tanggal 20 kemarin kita lihat semua disumpah ya berdasarkan agamanya masing-masing. Ya termasuk agama Buddha. Kebetulan ada satu ya umat Buddha yang menjadi menteri. Nah, tapi kita lihat apa yang terjadi. Ya, Mahkamah Agung yang baru terbongkar ini. Di dalam rumahnya digerebek, diketemukan 920 miliar rupiah dan emas 51 kilo, bayangkan, oleh maklar di Mahkamah Agung. Dan dia menyogok hakim-hakim agung. Jadi sangat ironis sekali, di mana etikanya, di mana moralnya, dan sebagainya. Ya, kalau seingat saya, hakim itu dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Tapi apalagi sebagai seorang hakim agung masih bisa melakukan seperti itu, masih disetir oleh maklar yang kekayaannya ajubilah, ya, tidak akan habis beberapa ratus turunan mungkin ya. Nah, sila kedua kemanusiaan adil beradab. Pluralitas di Indonesia penting dihidupi dan semangat kemanusiaan yang berperi kemanusiaan. Apa artinya? Kemanusiaan diwarnai oleh semangat persaudaraan yang universal atas dasar-dasar pengakuan kesetaraan derajat kemanusiaan dan hormat kepada hak-hak asasi seperti hak hidup, hak atas kemerdekaan sebagai manusia. Nah, implementasi dari sila kedua adalah berhentilah memaki, mulailah memakai hati.
Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa didukung dan mengharuskan kita untuk menghormati keutuhan, kodrat, dan martabat kehidupan setiap manusia. Implementasi semangat seperti ini menghantarkan setiap orang Indonesia kepada kondisi hidup yang adil dan beradab. Seperti kita ketahui, kita tuh tidak bisa memilih waktu kita lahir akan menjadi agama apa. Ya, kita dilahirkan, kalau saudara-saudara kami yang dilahirkan Muslim, itu sebagian besar kan menjadi Muslim. Di Buddhis juga demikian, juga dengan agama-agama lain. Nah, tapi kita lihat tadi, berbeda di suatu anugerah. Kalau kita lihat pelangi yang berwarna-warni, itu sangat indah. Tapi kalau pelangi itu warnanya cuma hitam, ya, atau warna lain, itu apa yang kita lihat? Nggak ada keindahan, tapi dengan warna-warni itu indah sekali. Demikian juga dengan ciptaan Allah di dunia ini, dengan berbagai suku, bangsa, dan sebagainya, itu merupakan satu anugerah bagi kita, sesuai dengan uh, lagu dari kita, dari Indonesia merayakan perbedaan. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia penting hidupi oleh semangat persatuan Indonesia yang berperi kemanusiaan. Spirit demikian bisa terjadi dalam rasa cinta kepada tanah air yang mendorong seseorang untuk rela berkorban bagi keutuhan bangsa dan negaranya. Nah, sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa mengisyaratkan semangat kebersamaan dan kesediaan masing-masing pihak untuk menempatkan kepentingan negara, nusa dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kecenderungan untuk korupsi dan sikap primordial berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan menghambat pembangunan, memperlemah persatuan, dan membuyarkan kebersamaan dalam keragaman. Itu semua harus kita tinggalkan. Berhentilah memaksakan, mulailah berkorban. Itu adalah dari sila ketiga. Ya. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu Indonesia. Kesatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh kifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prioritas di Indonesia penting dihidupi oleh semangat demokrasi yang berperi kemanusiaan. Artinya tata kelola hidup bersama dirumuskan dalam semangat musyawarah yang berperi kemanusiaan, diwarnai oleh keterbukaan dan kesediaan untuk saling mendengarkan dan menerima perbedaan pandangan dalam menentukan dan mengambil keputusan bersama yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai, pribadi, atau kelompok. Sedih kalau kita melihat yang sedang terjadi, ya seperti itulah. Ya, berhentilah bersilat lidah, mulailah kita bermusyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam implementasinya, semangat berperi kemanusiaan itu mewujud dalam sikap solidaritas sosial, berupa kepedulian dan keterlibatan sosial secara aktif atau berbela rasa, untuk mengeluarkan sesama manusia dari kondisi hidup yang tidak manusiawi. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu berlaku adil dan berbela rasa pada sesama yang menderita. Mari berhenti menang sendiri. Mulailah kita berbagi. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan pemersatu bangsa Indonesia. Adalah karya seorang guru Dhamma, Empu Tantular, putra bangsa di zaman kerajaan Majapahit di abad ke-14. Dalam bukunya Kitab Sutasoma, ini merupakan bukti wujud agama Buddha mencintai tanah air Indonesia. Di sana disampaikan, Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dhamma Mangrawa, yang berarti Hindu dan Buddha berbeda-beda, tapi tetap satu, juga tidak ada kebenaran yang mendua. Pada saat itu, yang ada di Indonesia adalah agama Hindu dan Buddha. Dan kita tetap pertahankan Bhinneka Tunggal Ika sampai sekarang, yang sudah agama kita pun sudah bertambah, dan kita semua adalah sama. Kesimpulannya adalah bagaimana menjadikan agama sebagai sumber ketentraman, kebinekaan sebagai kekuatan persatuan, dan Pancasila sebagai dasar dan perilaku hidup dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Senantiasa memiliki perbuatan, ucapan, pikiran berdasarkan cinta kasih, saling berbagi, tidak saling menyakiti, dan menghargai segala bentuk perbedaan. Cara berpikir setiap individu adalah merupakan kunci dari perdamaian dunia. Karena bila setiap orang bicara benar, berpikir baik, maka keluarganya akan benar pula. Bila keluarga benar cara berpikirnya, maka masyarakat akan tentram dan damai. Jika masyarakat berpikir
yang terbebas dari ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin, maka bangsa dan negara yang dibentuknya akan menjadi tentram dan damai. Apabila setiap bangsa bisa berpikir dengan benar, maka tentu saja akan terwujud kondisi global yang tentram dan damai. Oleh karena itu, dari diri sendirilah harus kita mulai perbaikan yang bisa membawa dampak positif secara global. Sabe sata duka pamuncatu. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semuanya senantiasa terbebas dari derita dan semoga semuanya selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan dalam acara hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Rama Suhendri. Ya, terima kasih Rama Erdi Teh Krisna Satyadi yang sudah memaparkan tentang kebinekaan dalam rangka sebagai kekuatan persatuan bangsa kita ya. Tadi banyak yang dibahas, eh, salah satunya mengenai bagaimana pandangan agama Buddha terkait dengan kebinekaan yang memang sesungguhnya kalau kita kaji ya bersama-sama ilustrasi seperti rumah besar, benar apa yang disampaikan oleh Rama Erdi ya. Ajaran Buddha, ajaran yang universal, penuh cinta kasih dan kasih sayang, dan kita rasa semua yang hadir pada malam hari ini setuju bahwa ajaran agama menuntun kita pada kebaikan seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, eh, pada acara malam hari ini kita akan mendengarkan dari beberapa penanggap yang tentunya hadir pada malam hari ini. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Dr. Muhammad Sutaman Irfani, MA, dosen dari UIN Maulana Malik Ibrahim dari Malang, sekaligus beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Wafah Malang. Ya, untuk itu kepada Dr. Sutaman Irfani, disilakan. Senyum dulu, ada. Sudah ngopi belum, Oh, kau teman-teman? sendok makan ke si ayah sih. Ya, ngopi dulu ya. Ya, Ditemenin, Pak. ya. Salam semua saudara. Salam Salam. semua saudara. Ya, alhamdulillah ini saya mendengarkan mulai awal sampai akhir paparan yang disampaikan oleh pemateri sangatlah luar biasa yang bertajuk Indonesia merayakan perbedaan, bingkainya kebenekaan sebagai kekuatan persatuan bangsa, yang banyak dijelaskan mengambil dari intisari ajaran agama dipadu dengan nilai-nilai kebangsaan yang tertuang di dalam Pancasila. Ini jarang orang yang mengaitkan dengan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila. Baik, terima kasih, dan saya mohon maaf tidak bisa selalu ikut dalam jagongan kita yang telah lalu. Dalam dunia pendidikan disebut adanya sebuah moderasi beragama. Ini sudah didengungkan oleh pemerintah, yang isinya diantaranya adalah bagaimana merajut agama untuk bisa memberikan sebuah kekuatan yang utuh kepada bangsa dan negara. Terkait dengan judul kebinekaan merupakan kekuatan, ini dalam Islam sebetulnya sejak awal sudah dirakit oleh Allah Tuhan kami. Demikian juga diterangkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad, itu adalah Nabi kami, dan sudah disampaikan juga oleh para pewaris Nabi, yaitu para mursyid atau para waliullah. Saya menyitir apa yang disampaikan oleh guru kami atau guru kita semua, Ketua EMP, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Kaidah yang disampaikan kepada murid-muridnya dalam rangka mengejawantahkan
kebinekaan itu adalah al-kasroh fil wahdah. Al-wahdah fil kasroh. Ini sebuah hasil perenungan yang sangat mendalam, yang tidak hanya dikeluarkan oleh kekuatan intelektual, tapi dikeluarkan juga oleh kekuatan spiritual, hingga menyampaikan kepada kami, jadilah Anda semua al-kasroh fil wahdah, wal wahdah fil kasroh. Ini kalau yang ada dari bahasa Arab nggak saya terangkan, tapi ini kan dulur-dulur semua ini kan berbagai macam. Ya, ini saya coba menyampaikan al-kasroh fil wahdah itu mampu diterima dalam sebuah keberagaman. Mampu diterima dalam sebuah keberagaman. Yang kedua, al-wahdah fil kasroh itu mampu menerima dalam keberagaman. Saya kira ini penting untuk kita kupas. Diterima dalam keberagaman dan menerima dalam keberagaman. Ini kira-kira kalau menurut Pak Moderator itu lebih kuat yang mana? Diterima oleh keberagaman atau menerima dalam keberagaman? Pak Moderator jawab dulu. Iya. Nah, Kalau menurut saya yang kedua, menerima dalam keberagaman. Nah, itu yang bagus ya. Kalau diterima dalam keberagaman itu masih ada ego dalam diri kita. Ketika menerima dalam keberagaman berarti sudah melepaskan ego dari diri kita hingga menerima berbagai macam. Di ASW, Ahlus Shafa wal Wafa misalnya, itu ketika Maulid Nabi besar Muhammad mengundang seluruh tokoh lintas agama yang seperti biasa kita lakukan, itu sebetulnya mengejawantahkan menerima dalam keberagaman. Nah, kita ini diajari oleh agama kita ini tidak akan muncul sebuah kesatuan tanpa ada keragaman. Karena munculnya sebuah satu itu karena ada berbagai macam. Nah, dalam Islam itu ada konsep namanya tauhid. Tauhid itu mengesakan. Jadi mengesakan apa saja menjadi satu. Nah, satunya dalam esa itu adalah namanya dat. Satunya dalam esa namanya dat. Yang pengejawantahannya bisa berbagai macam sifat, bisa berbagai macam nama, asma, bisa berbagai macam perilaku. Tapi berbagai macam sifat itu adalah satu. Berbagai macam nama itu adalah satu. Berbagai macam af'al atau perilaku itu adalah satu. Disebut di dalam Islam ada asma'ul husna. Kalau bapak-bapak coba melihat asmaul husna itu ada 99 nama. Tapi sejatinya nama yang disebut 99 itu adalah satu esa, yaitu Allah. Sifat juga demikian, berbagai macam sifat. Tapi sebetulnya sifat-sifat itu adalah satu. Maka ketika orang Islam mencoba untuk mencerai dari satu, itu berarti dipertanyakan. Tapi orang Islam yang bagus itu adalah meramu cerai-berai menjadi satu. Maka seluruh alam ini adalah ciptaan, dan alam ini adalah aneka ragam. Tidak hanya persoalan manusia, tidak hanya persoalan agama, tidak hanya persoalan tidak hanya persoalan alam semesta, tapi itu semua adalah yang mencipta adalah satu. Alam saja kita ingat, tidak hanya alam dunia, ada alam akhirat, ada alam kubur, ada alam kita sebut ada alam ghaib, ada alam musyahadah yang bisa dilihat, atau alam malaikat dan sebagainya. Alam-alam yang disebutkan di situ sebetulnya satu. Nah, inilah yang disebut oleh kita itu kedalaman spiritual. Itu menyebabkan kesatuan dalam diri. Tapi kalau keluasan ilmu dan kematangan profesional itu membuat cerai-berai.
Maka ketika seseorang mengandalkan otaknya dengan keluasan ilmunya, mengandalkan otaknya dengan kematangan profesionalnya, menggunakan otaknya menjadi kecerdasan intelektual saja, maka dia akan mencoba mencerai-beraikan. Yang tidak bisa berkumpul kita ini karena bertitik tolak dari akal pikiran kita. Dalam Islam misalnya, itu ada aliran-aliran fikih, aliran-aliran akidah. Yang fikih ini wudunya harus dibasuh semua rambutnya, ada juga yang dibasuh sedikit dan sebagainya, yang bisa dilihat di perkembangan-perkembangan fikih atau muamalat Islam. Ini berdasarkan akal pikiran atau keluasan ilmu, kematangan profesional, dan kecerdasan intelektual. Tapi ketika kita masuk kepada kecerdasan spiritual atau kedalaman akhlak dan spiritual, maka akan tetap bersatu. Nyatanya kita ini satu. Yang diunggah kepada Allah nanti juga satu. Yang diunggah oleh manusia itu ya satu. Apa? Tauhid tadi. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu. Maka ketika orang Islam melihat semuanya ini berbeda, jika tidak dikembalikan kepada yang satu, maka tidak akan pernah menjadi sebuah spirit kekuatan kesatuan. Kita lihat bagaimana spirit kesatuan perjuangan orang-orang Islam, diantaranya yang kita kenal dengan spirit santri yang kemarin kita peringati tanggal 22. Itu kan hari santri. Bagaimana Mas santri mencoba membangun spirit kesatuan untuk bisa membela negara Republik Indonesia. Dan pastinya spirit kesatuan itu tidak akan pernah muncul dari intelektual atau dari kecerdasan intelektual. Justru mereka-mereka itu bersatu karena sama dalam kedalaman spiritual. Kita di Ahli Sofa wal Wafa yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa itu adalah disatukan dalam kedalaman spiritual hingga apapun, dimanapun, kapanpun tetaplah satu dan mengesahkan apa yang ada menjadi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu komentar saya. Yang terpenting adalah kesatuan akan terbentuk jika dilandasi oleh rohani yang bersih, kedalaman spiritual, dan keagungan akhlak. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Sutaman Irfani, MA, yang sudah menjadi penanggap pertama. Baik, di sini juga hadir perwakilan dari tokoh agama Konghucu, ya, sudah hadir Bapak Johan Ajuan, ya. Silakan membuka mic-nya, ya. Silakan. Selamat malam. Ya. Gimana Pak Johan? Ini Ketua Parakin Sumatera Utara, benar ya? Dari Sumatera Utara ini. Ya, terima kasih. Ya, Semua silakan. salam kebajikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan Wita Tongken. Dan Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Gagaswara. Baik, bagus sekali, sangat luar biasa pemaparan daripada narasumber pada malam hari ini berkaitan dengan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda pada hari ini, 28 Oktober. Kami dari agama Konghucu hanya ingin menambahkan saja bahwa di dalam agama Konghucu suatu kebetulan bahwa Pancasila itu di mana terdapat 5 sila, yaitu
ketuhanan yang Maha Esa itu mirip sekali dengan apa yang ada di dalam ajaran agama Konghucu, yaitu susunannya itu persis plek eh, yang kita sebut selalu sebagai Wuchang atau 5 kebajikan, yaitu pertama cinta kasih. Cinta kasih itu urutannya adalah pertama, itu sesuai dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita ketahui bahwa eh, manusia sebagai makhluk yang dibekali watak sejati yang dasarnya adalah berperi cinta kasih, maka itu relevansinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua itu pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam 5 kebajikan itu, urutan kedua adalah kebenaran dan keadilan. Jadi di dalam pri kemanusiaan yang adil dan beradab, di situ berlaku hukum-hukum. Hukum-hukum itu berlandaskan kebenaran dan keadilan. Kemudian sila ketiga itu persatuan Indonesia. Indonesia yang merupakan terdiri dari banyak suku, bahasa, dan adat istiadat. Di dalam mempersatukannya dibutuhkan tata keramah dan sopan santun, serta kesusilaan di dalam kita memperlakukan satu dengan yang lainnya. Intinya adalah saling menghormati. Itu ada di urutan ketiga di dalam 5 kebajikan, yaitu kesusilaan. Lalu yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu di dalam memimpin suatu kelompok besar negara Indonesia itu dibutuhkan kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan itu kemudian diambil jalan tengahnya dan mencapai titik musyawarah mufakat. Di dalam 5 kebajikan, urutan keempat itu adalah kebajikan. Kemudian sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu untuk hadir itu dibutuhkan saling dapat dipercaya. Apa yang diucapkan itu harus dilaksanakan dan diwujudkan. Itulah kepercayaan, saling dapat dipercaya. Di urutan kelima dalam 5 kebajikan itu ada Shun, dapat dipercaya. Bahwa Pancasila itu yang lahir di sebelum Indonesia merdeka, suatu kebetulan mungkin itu sama persis dengan urutan daripada 5 kebajikan yang ada di dalam agama Konghucu yang sudah ada jauh sebelumnya, yang mana dicetuskan oleh Rasul Mencius atau Mengce yang lahir di abad ketiga sebelum Masehi. Lalu Bhinneka Tunggal Ika merupakan kebersamaan bahwa meskipun berbeda-beda kita semua adalah satu. Di dalam agama Konghucu ada yang dinamakan Sihai Cenei Jie Xiongdi, yaitu di 4 penjuru lautan kita semua bersaudara. Ya, jadi ajaran di dalam agama Konghucu persis sekali dengan dasar-dasar daripada negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hanya itu saja yang kami tambahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Suhendri sebagai MC. Salam kita semua saudara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Johan Ajuan. Ya, jauh nih dari Sumatera ya. Ya, saya ingat kalau misalnya ajaran Konghucu itu ya sama, ya penuh cinta kasih kita semua di 4 lautan saudara semua ya. Baik, Ya. terima kasih. Selanjutnya
hadir juga tokoh penanggap dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami mengundang Bapak Oto Bambang Wahyudi sebagai Presidium DMW MLKI Jawa Timur. Ya, silakan Pak Baik, Oto. terima Ya, kasih Pak Edri. Suara saya bisa terdengar? bisa terdengar jelas. Ya, Jelas, baik. sudah jelas. Sudah Sudah jelas lama ini. menghilang tuh orang. Yang tidak jelas itu Pak Irfani soalnya. Enggak, sudah lama menghilang tuh orang. Silakan, silakan. Dong ngono ta lah. Aku hari isin lah aku. Aku bisa mutung iki. Baik, baik. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tongkien, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu. Baik, saya tertarik dengan istilah keberagaman. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah satu masyarakat yang sangat heterogen. Jadi bukan homogen. Sehingga terjadilah satu apa yang disebut dengan keberagaman. Nah ini, karena baru-baru ini saya juga mengikuti apa yang disebut dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini ternyata juga sangat menarik sekali dari beberapa uraian-uraian para pakar-pakar. Tapi pada intinya adalah bahwa di dalam keberagaman ini yang sangat dibutuhkan adalah satu kesadaran spiritual yang tinggi. Karena apa? Karena keberagaman ini memiliki satu peranan yang penting sekali dalam berbagai aspek kehidupan, baik tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, antara lain apa pentingnya peranan ini? Yang pertama adalah akan dapat mendorong satu kreativitas dan inovasi. Dengan adanya keberagaman, ide-ide dari perspektif yang berbeda dapat saling melengkapi. Jadi dari sini sebenarnya dari berbagai unsur agama yang ada, ini dapat saling melengkapi sehingga dapat tercipta satu solusi baru. Tadi dikatakan oleh Pak Irwani menuju satu keesaan dan sebagainya yang lebih kreatif dan inovatif. Misalnya, dalam satu lingkungan kerja, keberagaman akan dapat membuat satu tim yang mampu memikirkan berbagai pendekatan untuk mengatasi suatu masalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akan dapat mendorong toleransi dan pengertian. Jadi keberagaman mengajarkan pada masyarakat untuk saling menghargai, saling memahami perbedaan budaya, perbedaan agama, ras, dan latar belakang lainnya. Ini akan memperkuat satu rasa toleransi untuk mengurangi konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Sehingga kita tidak akan dapat mengatakan bahwa agama yang kita anut adalah satu agama yang paling benar. Jadi yang paling benar. Ini yang kalau sudah kita mengatakan paling benar, maka yang akan muncul ke permukaan adalah satu konflik. Dimanapun, baik antar agama maupun di dalam internal agama itu sendiri. Kalau kita sudah mengatakan, oh keyakinan saya ini yang paling benar, maka konflik yang akan muncul. Pak Irfani kalau mengatakan bahwa yang dianut adalah yang paling benar, maka akan muncul ke satu konflik. Dari Salafi, Wahabi, dan sebagainya. Akan muncul satu perbedaan-perbedaan, akan muncul satu konflik. Ya tidak akan terbangun satu toleransi. Kemudian yang ketiga, yang dapat juga kita simpulkan adalah akan dapat memperkaya budaya dan tradisi. Dalam masyarakat yang beragam, budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda akan menyatu, menciptakan satu warisan budaya yang lebih kaya. Jadi yang lebih kaya. Hal ini akan dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai yang berbeda, sehingga melestarikan berbagai tradisi dan bahasa. Ini kalau kita lihat sekarang misalnya satu contoh konkret, saya tidak akan berbicara di awang-awang, tapi saya berbicara pada satu realitas. Misalnya,
di Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa memiliki satu grup musik yang disebut dengan Padang Roso. Ya, Padang Roso. Di dalam Padang Roso ternyata dapat menimbulkan, memperkaya budaya-budaya dan tradisi. Lagu-lagu yang ditampilkan, syair tanpa waton dan sebagainya, merupakan satu kekayaan budaya dan tradisi yang ada. Ini disebabkan karena adanya satu toleransi dan saling pengertian. Yang keempat, tentunya juga akan dapat memperkuat kesatuan dan solidaritas. Keberagaman akan dapat menjadi perekat yang menyatukan kelompok atau masyarakat jika diiringi. Jadi sekali lagi saya katakan, saya ulangi, jika diiringi dengan sikap saling menghargai. Jadi saya ulangi, ini yang terpenting adalah jika diiringi dengan sikap saling menghargai. Hal ini akan dapat mendorong solidaritas dan memperkuat kerjasama. Sehingga akan dapat tercipta satu tatanan masyarakat yang lebih harmonis. Yang berikutnya adalah dalam mengembangkan satu potensi individu. Keragaman ini juga akan dapat mendorong setiap individu untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan latar belakang dan bakatnya. Lingkungan yang inklusif akan memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengekspresikan diri dan memberikan satu kontribusi sesuai dengan kemampuan unik mereka. Yang keenam, akan dapat mengurangi ketimpangan sosial. Jadi keberagaman ini juga akan dapat menimbulkan atau dapat mengurangi ketimpangan sosial. Menerima dan menghargai keberagaman akan dapat membantu mengurangi diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial. Ini menciptakan lingkungan yang lebih adil, memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan yang terakhir juga akan dapat meningkatkan satu perspektif global. Dalam dunia yang semakin global, karena kita merupakan, saya masih ingat apa yang diuraikan oleh Bung Karno, bahwa perjuangan saya ini lebih mudah karena menghadapi penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena akan menghadapi lawan bangsa sendiri. Ternyata sekarang ini sudah semakin mengglobal. Kita, anak-anak kita lebih banyak pada Korea, ya, dan Korea dan sebagainya. Dia lebih tahu artis-artis Korea dibandingkan dengan lagu-lagu Jawa misalnya, lagu-lagu Jawa. Ini yang apalagi bahasa Jawa, lagu-lagu Jawa aja sudah banyak yang tidak hafal. Misalnya bagaimana lagu-lagu Kidang Talun dan sebagainya, Lir Ilir. Ini akan dapat, keberagaman ini akan dapat memperluas wawasan kita terhadap budaya lain yang mengajarkan pentingnya kolaborasi internasional. Ini jadi kalau secara nasional, misalnya saya pernah belajar bagaimana tari Tartar di Sumatera Utara. Ternyata juga tidak semudah seperti apa yang kita lihat. Ini, saya pernah belajar melihat satu budaya-budaya yang di luar budaya kita, budaya Jawa. Ternyata juga hal ini akan menimbulkan satu perluasan perspektif terhadap keberagaman kita. Nah, kesimpulan saya adalah bahwa dengan memahami peran penting ini, keberagaman ini akan dapat menjadi satu aset yang berharga bagi masyarakat dan individu, mendukung perkembangan sosial, ekonomi, budaya yang lebih positif. Gayatri mengatakan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetap satu, tapi juga tidak ada kebenaran yang sifatnya mendua. Saya pikir ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan rahayu. Rahayu. Salam semua saudara. Ya, terima kasih Bapak Otto Bambang Wahyudi ya. Saya jadi teringat sebuah istilah ya, bunga kalau misalnya warna-warni indah ya,
Seperti itu. Baik, begitulah Indonesia. Selanjutnya hadir juga di tengah-tengah kita tokoh dari agama Hindu, Profesor Ketut Atmaja hadir. Silakan Prof. Ya, oke. Apakah sudah tersambung Profesor I Ketut Atmaja, perwakilan tokoh dari agama Hindu? Oke, kalau demikian hadir juga Dr. Idewa Ketut Raka Ardiana MM. Ya, silakan. Silakan memberikan tanggapannya mengenai diskusi kita pada malam hari ini mengenai kebinekaan sebagai kekuatan persatuan bangsa. Om Swastiastu. Oh iya, silakan. Om Swastiastu. Sudah terdengar, Prof. Mohon maaf ini tidak bisa buka kamera. Salam Ya, semua tidak. saudara. Salam semua saudara. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat semuanya kepada narasumber yang luar biasa. Saya tidak bisa mengikuti dari awal tadi karena baru selesai mengajar. Terima kasih dan penanggap baik dari teman dari agama Islam, dari Konghucu tadi dan juga kepercayaan ya. Tadi sudah juga banyak disinggung bahwa Indonesia bagaikan bunga ini katanya sih. Iya, betul. Ya, dari Prof. moderator tadi menyampaikan bagaikan bunga berwarna-warni ya. Berwarna-warni tentu aslinya adalah satu kan gitu. Seperti sinar matahari menyinari, dia akan menghasilkan banyak sinar, tapi aslinya adalah satu, putih gitu. Satu warna gitu ya. Nah, karena biasnya itulah menghasilkan banyak warna. Nah, sama dengan kita sebagai manusia. Ya. Halo, masih terdengar suara saya ya? Masih, Prof. Masih, terima kasih. Khawatir nggak terdengar, ini saya tidak bisa buka kamera. Iya, terdengar, Seperti terdengar. kita sebagai manusia, itu adalah sebenarnya bahan kita dimanapun dia hidup, ya, lahir di dunia ini, ya, itu bahannya sama. Ya. Hindu memandangnya adalah dari panca mahabhuta, terdiri dari 5 unsur ya, tadi sudah banyak disampaikan ya. 5 unsur itu, ya. Siapapun mereka, gitu. Jangankan manusia, hewan pun sama bahannya 5 panca mahabhuta itu. Tumbuhan juga sama. Makhluk hidup ini bahannya sama. Nah, disitulah unsur-unsur persatuan sebenarnya. Ya, unsur-unsur bahwa kita adalah satu, gitu. Ya, kita adalah satu. Bahannya sama, panca mahabhuta. Itu ada zat padat, ada zat cair, ada udara, ada akasa. Ya. Jadi ada 5 unsur itu. Ya. Yang kedua, manusia adalah sebagai makhluk individu, makhluk sosial. Kalau makhluk sosial berarti membutuhkan satu dengan yang lain. Kalau dia sebagai makhluk individu memang memiliki ego. Nah, ini ya sedikit berbeda, membedakan kita ya. Padahal sebagai makhluk sosial sama. Karena kita membutuhkan setiap orang yang ada di dunia ini. Ya, kalau kita bertemu seseorang bukan suatu kebetulan, itu adalah suatu yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, sehingga kita harus berinteraksi tadi, ya, ada berinteraksi, saling menghargai. Kalau ingin dihormati, hormati orang lain, gitu kan. Kalau ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau ingin disapa, sapalah orang lain. Nah, itu berarti kita adalah unsur-unsur persatuan, ya. Jadi unsur-unsur persatuan. Nah, di Hindu juga ada tatwamasi. Kamu adalah saya adalah kamu. Gitu. Anda adalah saya adalah Anda. Itu artinya satu. Ya, jadi memiliki pandangan seperti itu. Sehingga adalah unsur-unsur persatuan. Bahwa ada slogan Wasudewa Kutumbakam.
kita bersaudara. Nah, itu adalah slogan dari Denpasar itu. Ibu kota Denpasar itu menggunakan slogan di Bali adalah Wasudewa Kutumbakam. Kita adalah bersaudara. Nah, itu menunjukkan bahwa beberapa hal untuk mendukung persatuan, apalagi satu lagi sudah diucapkan tadi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman dari dari kepercayaan juga, dari Buddha juga tadi menyampaikan narasumber, ya. Bahkan dari Muslim tadi saya mendengar bahwa sebenarnya kita satu, tetapi orang bijak yang memberi banyak nama. Nah, tadi memberi banyak nama. Dan Hindu diyakini juga itu, bahwa di dalam Bhagavad Gita itu disampaikan bahwa Tuhan itu esa katanya, ya. Tapi orang bijak memberikan banyak nama, sebutan nama ini, nama itu, padahal sebenarnya satu. Nah, kalau kita analogkan dengan contoh-contoh tadi, bahwa misalnya seperti ya beras yang kita beli, kita makan atau masak menjadi nasi. Kalau Tuhan itu berbeda, kan berarti Tuhan mana yang menciptakan beras ini, ya, atau beras itu, gitu ya. Nah, berarti kalau tidak ada, berarti kan satu. Jadi esa adanya itu, ya. Jadi orang lain yang menyebutnya berbeda. Yang membedakan kita adalah wilayah atau geografis itu sebenarnya, ya. Tapi secara lahir ya, manusia dengan alam ini sama. Karena alam ini bahannya Pancamahabhuta, manusia juga Pancamahabhuta. Makanya di Hindu disebut Buana Agung dan Buana Alit. Buana Alit adalah badan kita ini atau makhluk hidup ini, baik hewan maupun tumbuhan. Tapi Buana Agung adalah alam semesta ini. Nah, di alam semesta ini memiliki 3 unsur, materi, energi, dan kecerdasan semesta. Nah, kecerdasan semesta itulah yang tanpa batas. Kecerdasan semesta yang mengumpul, mengeras, ya, itu akan menjadi energi. Energi yang mengeras akan menjadi materi. Nah, itulah unsur munculnya atom-atom itu, gitu ya. Jadi manusia berasal dari semua atom itu tadi. Ya, 3 unsur itu adalah materi, energi, dan kecerdasan semesta. Jadi di alam semesta ini adalah kecerdasan luar biasa. Makanya kita belajar banyak dari alam itu tadi. Ya, nah, di samping itu di dalam Hindu juga diyakini bahwa manusia itu adalah dari kata manah, ya sudah sering saya sampaikan, manah dan sia, makhluk berpikir. Nah, karena kita manusia adalah diberi akal dan pikiran, kelebihannya kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Nah, tentu kita sebagai manusia, kalau ingin mewujudkan persatuan adalah harus berpikir baik, berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan berperilaku yang baik dan benar. Yaitu di dalam ajaran kita di Hindu disebutkan Trikaya Parisuddha. Ya. Kalau memang ingin menyatu dengan alam dan lingkungan, itulah Trihitakarana yang sering disebut. Ya, itulah bagaimana kita berhubungan baik dan menjalin hubungan keeratan, saling menghargai antara manusia dengan manusia, yang disebut dengan pawongan, ya. Manusia dengan alam, yaitu adalah palemahan. Manusia dengan Tuhan, itu adalah parahyangan, ya. Itu disebut di Hindu, ya. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan terkait ini, dan semuanya saya yakin sudah tadi dengan Pancasila itu adalah sudah dipersatukan dalam bentuk bangsa. Ya, kita bangsa Indonesia, dan bertepatan juga hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Ya, bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Salam semua saudara. Selamat malam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih, Prof. Wah, luar biasa ya. Saya jadi baru tahu juga tuh ya, ternyata ada slogannya ya tadi ketika berbicara masalah Denpasar, Bali ya. Sampai saya catat tuh, Basudewa Kutumbakam. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Betul, ya. Wasudewa Iya, ya, Prof. Kutumbakam itu adalah slogan yang Iya, dipakai Denpasar, ya. iya. Prof, di Bali Kita ini posisi bersaudara.
Posisi di Bali? Kebetulan saya di Surabaya. Oh, Surabaya. Baik, Ya, terima di kasih. Surabaya. Ya, Ya. banyak kesamaan nilai-nilai yang tadi Prof sampaikan. Betul ya, kita sama ya. Ada kesamaan, Ah, banyak kesamaan. banyak kesamaannya, sama juga dengan tadi saudara-saudara kita yang lain. Baik, berikutnya Ya. penanggap dari tokoh agama Katolik, Suster Susana SSPS. Silakan hadir memberikan tanggapannya, perwakilan dari umat Katolik. Silakan, Suster. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya singkat saja, mungkin cukup 1 menit ini ya, Bapak Moderator. Ya, Memang saya mengikutinya tadi juga sudah terlambat dan saya melihat pembicara ini yang akhir-akhir saya dengarkan, kok intinya sama juga ya dengan agama kami juga, semuanya nilai-nilainya itu yang ditawarkan tidak ada bedanya gitu. Jadi saya mau menanggapi bagaimana ini ya. Tapi mungkin sedikit, kalau kita ini katanya semua bersaudara, itu asalnya dari mana? Dari Adam dan Eva, kita itu cuma satu pasang aja kan. Awalnya itu dari semua manusia ini. Dan kita ya benar bahwa kita ini semua saudara. Dan bagaimana perjuangan selanjutnya memang begitu menjadi juta-jutaan, akhirnya ya ada kelompok-kelompok yang seperti kita alami sekarang ini. Itu yang menyatukan kita sebetulnya ya agama yang sama, yang nilainya sama, eh, inti-intinya sebetulnya sama. Nah, kalau dari pihak kami ini Katolik itu memang juga ya perdamaian, ya kasih intinya itu. Dari nilai Pancasila, kalau ketuhanan yang Maha Esa itu spiritual itu ya, kami melihatnya dari nilainya itu yang utama, seluruhnya itu hanya perintah kasih dan kita membawa damai. Bagaimana juga dinyanyikan itu waktu Natal itu ya, damai damai bagi orang yang berkehendak baik. Jadi kalau semua orang itu berkehendak baik, sebetulnya dunia ini ya damai. Tapi mengapa kita tidak menjadi damai? Memang karena tadi itu ya ada yang menyebutkan karena egoisnya itu yang diutamakan. Nah, kalau egonya ini diturunkan, jadi kita semua bersaudara, kita berdamai dengan siapa saja. Dan nilai-nilai agama ini tidak ada yang salah gitu. Semuanya nilainya ternyata kalau kita telusuri aplikasinya ya, semua memang diterima oleh setiap orang kan. Tidak ada yang berbeda. Dan dari para kudus yang dari Katolik itu juga banyak menyebarkan keselamatan dan damai. Jadi seperti Fransiskus Assisi dulu itu ya sudah pernah saya sampaikan di grup ini. Bila ada pertengkaran, jadilah pembawa damai dan macam-macam itu masih dulu sudah pernah saya sampaikan. Nah ini dari agama Katolik ini kenapa kami juga ada yang mengomentari gitu ya. Kalau gerejanya dibom, dibakar, kenapa kok enggak menentang, enggak melawan gitu ya, enggak konfrontasi dengan begitu. Ya kami memang tidak merasa ada hasilnya dengan konfrontasi itu. Ya mencoba berdamai, bagaimana caranya mengatasi, mencari solusi itu. Tapi bukan lalu membakar, jadi gantian membakar, kan semua habis nanti dibakar. Nah, dengan cara-cara menyampaikan kasih, perdamaian dengan setiap orang, dalam pertemuan pun kita juga sudah ada nilai-nilai etikanya ya sebetulnya ya. Dan kami dari ajaran 10 perintah Allah dan sebagainya itu sudah menuntun sebetulnya pola hidup kita itu perilakunya harus bagaimana. Ya, semua agama, tadi saya mendengar itu tetap sama yang pembicara menyampaikan itu ya, aplikasinya seperti itu. Kita tidak ada yang berbeda sebetulnya, sehingga
kebinekaan ini ya sebetulnya hanya kelompoknya aja, tapi kita semuanya bersatu, sebetulnya satu nada, satu cita-cita, bahwa kita semua juga cita-citanya tidak ada yang nanti itu kalau akhir hidup kita mau kemana, pasti kan kita semua mau ke surga. Nah, cita-cita yang akan ke surga ini mestinya dialami, diusahakan selama hidup ini juga memang berbagi kasih dan membawa damai pada siapa saja yang berdekatan kita dengan kita. Itu jangan sampai ada rasa tadi ya, ada yang saya dengar tadi, iri hati dan sebagainya. Itu kan sebetulnya tidak ada perlunya orang iri hati. Tuhan sudah membagikan masing-masing itu bagiannya. Kalau kita mau terus melihat orang lain, tidak melihat ke diri sendiri dan melihat Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan rahmat untuk setiap orang, talenta setiap orang. Masa kita bisa hidup tenang kalau seperti itu, bisa damai. Misalnya aja kalau orang lain begitu berhasil, sukses, pandai, lalu kita berbuat apa? Kalau kita mau iri pun ya tidak mencapai, tidak bisa menyamai. Kita berhasil dalam bidang-bidang yang lain, dalam hal yang lain. Tuhan beri talenta supaya kita bisa kembangkan dari diri kita sendiri. Nah, kedamaian itu ya sebetulnya dari batin kita ya. Kalau batin kita nggak damai, setiap orang yang dekat itu kita kayaknya pengen nyerang, pengen marahi, pengen enak, itu kan sebetulnya sudah seperti apa? Di dalam hati itu seperti ada yang kasetnya gitu ya. Jadi tiap disentuh itu sudah tinggal bunyi aja gitu. Nah, ini yang harus kita tantangan untuk diri sendiri. Sebetulnya kita mengatasinya bukan mengatasi dari luar, tapi mengatasi yang paling banyak itu dari diri sendiri, batin sendiri, dan bagaimana nilai-nilai spiritual itu harus kita sungguh-sungguh perdalam dan ditanamkan dalam hati, sehingga keluarnya itu ya kasetnya yang bunyinya nyaring, yang bunyinya itu merdu, yang bisa didengar dan orang tidak takut gitu ya. Mungkin itu aja ya Pak Moderator, singkat saja. Terima kasih. Ya, Salam terima semua kasih. saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Suster Susana. Wah, mendamaikan kita, menjadikan kita lebih damai dengan penuh kasih ya, Suster ya. Luar biasa. Tadi disampaikan eh, memang semuanya kembali kepada diri kita. Ketika kita punya kehendak yang baik, kalau dalam ajaran Buddha itu namanya cetana ya, Rama Dr. Erdi ya. Niat yang baik, maka bisa semuanya jadi baik. Seperti itu. Kita juga tadi ada bahasa yang menarik sekali. Jangan sampai kita mudah terprovokasi ya, Suster ya. Ya. Sehingga kalau misalnya ada seseorang melakukan keburukan sama kita, ya bahkan dalam dalam di masyarakat saya sering mendengar ketika kita diperlakukan kurang baik, ya, maka kita tidak perlu membalasnya, gitu ya. Baik, terima kasih Suster Susana Terima sudah kasih. bersama kita ya dari Surabaya. Ini sama-sama dari Surabaya nampaknya, Ya, sama dengan Surabaya. sama dengan Prof. Ketut seperti itu. Baik. Kembali kepada narasumber kita, Pandita Dr. Erdi Tekrisna Satyadi. Disilakan untuk menanggapi apa yang teman-teman kita tadi tanggapi. Silakan. Moderator. Terima kasih buat para penanggap, Bapak Sutaman, Pak Johan, Pak Oto, Pak Ketut, dan Suster Susana. Semuanya memberikan masukan kepada apa yang saya sampaikan sehingga saling melengkapi. Jadi setelah kita bedah bersama, ternyata semua dasar kita semua sebetulnya sama. Jadi semua agama mengajarkan tentang kebenaran, tentang kebaikan, dan hal-hal yang baik lainnya. Tapi yang membedakan adalah umatnya sendiri gitu ya, yang seringkali menginterpretasikannya berbeda sesuai dengan kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, dan sebagainya. Jadi kalau kita semua bisa bersama-sama benar-benar berjalan dalam agama kita semuanya, pasti dunia ini akan selamat
ya, keluarga kita baik, kita sendiri baik dan sebagainya. Tapi permasalahannya kita sering menginterpretasikan yang berbeda-beda, yang itu yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Karena dengan menginterpretasikan, kita membuat sesuatu yang menguntungkan atau tidak buat diri kita sendiri. Jadi terima kasih sekali pada kesempatan kali ini saya juga banyak mendapatkan masukan, mendapatkan insight, inspirasi dari para penanggap yang sudah demikian mendalam tentang agama ya, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran juga buat saya. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat moderator yang luar biasa hari ini ya. Jadi menanggapi semuanya TikToknya dengan baik dan sebagainya. Dan sekali lagi kepada semua yang hadir di sini, ibu bapak yang saya hormati, tokoh agama, apa yang saya sampaikan dan itu yang bisa kemampuan saya. Jadi mohon dimaafkan bila ada kekurangan, bila ada kesalahan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, marilah ya dengan kebinekaan ini menjadi kekuatan pemersatu buat kita semuanya. Yang mudah-mudahan dengan kedepannya, dengan adanya kebinekaan ini, kita bisa lebih maju. Kita tidak belajar dari sejarah. Kita hancur karena politik divide et impera. Ya, kita semua dipecah belah. Nah, mudah-mudahan dengan kebinekaan ini kita sadari kita bersama-sama ada di Indonesia dengan segala suku, bangsa, ras dan sebagainya bukan merupakan suatu kelemahan, justru merupakan suatu kekayaan. Ya, kita lihat bagaimana wisatawan asing datang ke sini untuk menikmati semua itu dan kita juga bisa menikmati keberadaan kita di Indonesia. Misalnya saya bisa ke Jogja, saya bisa ke Surabaya, saya bisa ke Bali, saya bisa ke Kalimantan, dan sebagainya, mempelajari kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia ini. Sungguh kita beruntung dan anugerah kita bisa lahir di Indonesia dengan penuh keragaman ini, ya, yang mungkin buat negara asing ini suatu hal yang mustahil gitu ya. Dari sekian ratus suku bangsa itu bisa bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang kita perlu syukuri, yang kita perlu jaga kebinekaan Tunggal Ika. Jangan sampai kita dirusak, dipengaruhi oleh orang-orang asing yang terus terang sangat ngiler sekali melihat kekayaan yang ada di Indonesia ini. Yang mudah-mudahan kita bisa tetap bersatu dalam kebinekaan untuk negara kesatuan Republik Indonesia kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Wete Tungtien, Rahayu, Namo Buddhaya. Salam semua keluarga. Salam Pancasila. Salam. Iya, terima kasih Rama Erdi. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik melalui Zoom secara langsung dengan silakan diklik raise hand atau bisa memberikan pertanyaan melalui ketikan ya melalui kolom chat ya. Silakan boleh menanggapi, boleh juga memberikan pertanyaan ya. Sambil menunggu teman-teman kita yang ingin bertanya, Rama Erdi, saya akan memulai dengan pertanyaan yang sederhana. Banyak di masyarakat itu ada yang mengatakan apakah hidup untuk agama atau agama untuk hidup. Nah, bagaimana tanggapan Rama Erdi ini? Nah, seperti itu. Ini pertanyaan yang mudah tapi jawabnya susah. Apakah kita hidup untuk agama atau agama untuk hidup? Agama untuk hidup. Kalau saya berpikir agama harus menjadi suatu landasan atau pandangan hidup buat kita. Jadi kita harus hidup berdasarkan agama kita masing-masing. Tadi ya, kita beragama bukan karena dipaksa, tapi karena kecocokan. Jadi, ya, dengan kita mengerti agama kita, menjalankan dengan baik, sesuai apa yang ada, apa adanya gitu ya, dari agama kita, tidak diinterpretasikan, nah kita bisa hidup dengan itu. Tapi jangan kita hidup dari agama. Hati-hati ya. Jadi, hidup dengan agama, jadi kita ada di suatu agama, tapi itu untuk mencari keuntungan buat pribadi. Jadi, marilah kita hidup agama itu untuk hidup kita, untuk menjalankan pandangan-pandangan hidup, menuntun kita ke arah jalan yang benar. Ya, kalau di ajaran Buddha, Sang Buddha itu menunjukkan jalan, ya, jalan utama berunsur 8. Nah, itu yang harus kita lakukan sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita menjadi manusia masih ada kemelekatan-kemelekatan, masih ada kebodohan batin, masih ada keserakahan, masih ada kebencian, sehingga akhirnya kita nih nggak lurus mengikuti jalan itu, kita masih mencong kiri, mencong kanan dan sebagainya. Itu
Yang menurut saya karena kita tadi banyak kemelekatan kita, kebencian kita, kebodohan kita, akhirnya kita tidak bisa menyeberang ke pantai seberang yang seperti kita tadi disampaikan juga oleh para penanggap. Sebetulnya tujuan kita tuh semua satu gitu. Cuman cara kita berbeda-beda untuk mencapai itu. Mungkin seperti itu, Ya, Pak ya Mas baik. Hendrik. Baik, terima kasih Ramayadi. Nah, kembali saya akan tanya, ini ada juga kan Pak Irfani, ya perwakilan dari penanggap agama Islam. Saya pernah Ya, mendengar Pak Irfani bahwa hidup bahwa ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Nah, pandangan yang dari sisi kependidikan yang sebagai dosen juga, bagaimana pandangannya terkait dengan apa yang disampaikan tentang hal ini gitu. Silakan. saya ingin menambah yang tadi hidup untuk agama atau agama untuk hidup. Di kita itu hidup untuk Sang Maha Hidup. Hidup tidak untuk hidup kita. Demikian juga hidup bukan untuk agama kita, tapi hidup untuk Sang Maha Hidup. Itulah yang disebut dalam kita al-hayatu lillah, al-hayatu billah, al-hayatu fillah. Jadi 3 hal. Hidup untuk Sang Maha Hidup itu yang pertama bisa dilakukan dengan syariat. Kita sebut dengan lillah, untuk Sang Maha Hidup. Hidup untuk Sang Maha Hidup itu bisa dilakukan dengan thariqat wal haqiqah. Ya, thariqatul Islam. Maka kita sebut hidup demi Allah. Namanya al-hayatu billah. Yang ketiga, hidup untuk Sang Maha Hidup itu bisa ditempuh dengan ma'rifat kepada Allah. Kita sebut al-hayatu fillah. Tapi syariat, thariqah, dan hakikat atau ma'rifat itu jadi satu kesatuan. Maka tidak akan bisa seseorang itu hidup untuk Sang Maha Hidup jika tidak bersyariat, jika tidak berthariqah, dan tidak berhakikat. Artinya 3 in 1 only for God gitu. Ya, jadi 3 hal itu. Kalau disampaikan tadi agama tanpa ilmu, ilmu itulah yang menuntun sebetulnya. Bahkan ibadah sendiri itu diimami oleh ilmu. Imamnya ibadah itu ilmu. Imamnya orang beribadah itu ilmu. Jika tidak diilmoni ibadahnya, maka akan nggak karu-karuan. Saya kira sama di yang lain. Hanya sekedar ikut-ikutan ke gereja, hanya sekedar ikut-ikutan ke kuil, hanya sekedar ikut-ikutan, ini akan berbahaya tanpa diilmoni. Kalau di kita itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau sekali-kali mengikuti tanpa ilmu, karena memang ilmu itu adalah imamnya agama. Jadi imamnya agama. Relatif yang dikatakan religion without science is blame, itu relatif sekali. Kalau saya secara pribadi menyampaikan bahwa ilmu itu adalah imamnya agama. Agama yang tidak diilmoni, kata orang Malang Ayahap, berbahaya. Itu berbahaya, nanti dikirain, ya itu tadi katanya suster tadi itu ngebom dan sebagainya, itu karena ya, nggak ada ilmu moderasi dalam memahami agama, tidak ada komprehensifnya dalam memahami agama. Ya, agama hanya dipandang sebagai sebuah ajaran doktrin saja, tapi sebetulnya tidak itu. Nah, ini pandangan saya secara pribadi, dan mohon maaf itu jawaban saya. Matur sembah nuwun. Ya, Pak Irfani, Ramayadi sebentar ya. Ini saya penasaran dengan mengenai tadi apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Irfani tentang misalnya tadi yang dikatakan ada pengeboman. Di masyarakat orang mengenalnya, bagi yang tidak tahu ya Pak Irfani, itu adalah bagian dari jihad. Sesungguhnya kalau di kami pun eh,
masih belum begitu jelas. Apakah itu sebenarnya jihad atau sebenarnya itu merupakan kesesatan pandangan di dalam agama yang selama ini dipelajari sebagian orang gitu. Ya, terima kasih. Jihad itu sebetulnya kembali kepada diri. Belum di zaman Nabi saja, belum diperbolehkan orang itu berperang sebelum dia bisa memerangi dirinya sendiri. Nah, memerangi dirinya sendiri itu diantaranya memerangi nafsunya dia. Dia tidak diperkenankan ikut berperang secara fisik oleh Nabi sebelum memerangi dirinya sendiri. Egonya diperangi, nafsunya diperangi, terus kepentingan pribadinya diterangi dan sebagainya. Ini maksudnya agar memahami secara utuh, secara komprehensif, apa sih makna yang ada di dalam jihad itu. Jihad itu maknanya bukan perang. Bahkan kata Nabi itu, kalau diartikan perang, perang yang paling besar adalah perang memerangi diri sendiri. Yang seperti itu adalah kalau kita menyampaikan itu, kurangnya ngopi. Ngopi ini kurang kental. Gak tahu melo EMP loh mas. Kalau ngopinya kental itu enggak gitu. Islam tuh masya Allah. Kita juga memerangi itu, memberikan pemahaman moderasi pada mereka-mereka secara komprehensif, di mana bumi diinjak, disitulah kita berislam. Di mana kita menghirup udara, di udara itulah kita berislam. Maka tidak diperkenankan untuk saling mengganggu dan sebagainya. Kita juga memerangi pemahaman-pemahaman seperti itu. Yang kita kedepankan adalah bagaimana memahami Islam secara komprehensif yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makasih Niku. Baik, terima kasih Pak Irfani. Kembali ke narasumber kita. Tadi narasumber kita mengatakan ini ada hubungannya dengan supaya kita punya masyarakat baik. Kalau di dalam ajaran Buddha itu Rama Erdi ada yang namanya hiri dan otapa. Tadi disampaikan sekilas sebagai bentuk dari pengendalian kita khususnya umat Buddha. Nah, barangkali Rama Erdi bisa menyampaikan sesungguhnya mengapa hiri dan otapa ini penting dan bila dikaitkan dengan pengendalian diri serta supaya kita semua tuh bisa menjaga Indonesia gitu. Silakan Ramayardi. Makasih. Jadi tadi saya sampaikan hiri dan otapa itu takut dan malu gitu ya. Jadi kalau itu merupakan suatu rem buat diri kita. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, sebaiknya kita dengan sadar kita pikirkan dahulu. Maka dalam agama Buddha, meditasi itu sangat penting. Itu dalam meditasi itu sebenarnya yang kita lawan adalah diri kita sendiri seperti tadi Pak Irfani bilang ya. Itu dalam diri kita sendiri kita lawan. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Jadi kita berpikir kalau kita melakukan ini, apakah akan mempermalukan diri kita, mempermalukan keluarga kita, mempermalukan bangsa kita gitu. Dan kita harus takut gitu ya. Ini akan juga takut kepada siapa tadi? Ya tadi Pak Irfan bilang kita takut kepada yang satu itu, yang esa itu gitu. Apakah nanti kalau di agama Buddha, apakah ini akan menjadi karma buat kita? Sebab apa yang kita tanam itu kita petik kembali gitu. Ya, jadi saya nggak ngerti gitu. Sekarang orang begitu serakahnya sampai mempunyai uang 920 miliar di rumah dengan 51 kilogram emas. Itu buat apa gitu? Toh mati juga tidak akan dibawa kemana-mana. Nah, akhirnya dia kan mengalami malu dia sekarang diekspos seperti itu. Ya dengan baju kuning dari KPK, itu malu, keluarganya malu, mungkin anaknya juga malu, kasihan di sekolah mungkin dibully dan sebagainya. Buat apa uang sebanyak itu? Itu karena keserakahan dan kebodohan dia. Lalu dia takut gak dia? Waktu dia melakukan menerima semua jabatan itu, dia sudah disumpah. Apakah dia ingat akan sumpahnya? Nah itu merupakan suatu rem. Jadi sebaiknya buat kita semua kita punya hiri dan otapa untuk mengerem diri kita dan kita selalu dalam keadaan sadar takut nih kita. Apakah kita nanti akan mendapatkan balasan dan sebagainya dan kita harus malu apakah melakukan diri kita dan semuanya. Saya pikir itu adalah satu rem yang sangat penting gitu untuk benar-benar kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Demikian, Mas Wendri. Ya, ya. Di dalam agama Buddha pun kita ada pantangan ya, Ramayardi ya, ada latihan yang disebut dengan Pancasila Buddhis ya, Ramayardi ya. Betul. Baik, nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa disampaikan, ada penanya yang sudah angkat tangannya. Cak Kus ya, silakan Cak Kus buka kameranya dan buka mic-nya, disilakan.
Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua Sesuai saudara. judul pada jagongan pada malam hari ini adalah kebinekaan sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Kalau nggak salah demikian ya. Kalau sudah ada kekuatan pemersatu bangsa, berarti ada kekuatan lain yang berusaha memecah belah bangsa. Bagaimana kita mensikapi kekuatan lain yang berusaha memecah belah atau menghancurkan bangsa? Karena yang pernah saya ingat adalah untuk menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkan dulu sejarahnya atau belokkan dulu sejarahnya. Dan akhir-akhir ini sudah sering terjadi dan mulai masif pembelokan sejarah yang dilakukan oleh berbagai elemen, dan beritanya atau di media sosial itu sangat ramai. Nah, kita sebagai anak bangsa, bagaimana IMP mensikapi hal tersebut? Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, silakan, Rama Erdi. Ya, terima kasih Pak Cakpus. Nggak pakai bapak kali ya, Pak ya. Jadi benar ya. Negara kita sebenarnya sangat rawan karena suku, bangsa, dan kita sangat beragam. Sekali disulut aja kita akan bisa terjadi perang saudara yang besar, ya. Dan itu sudah dibuktikan. Negara kita bisa dijajah sedemikian lama, 350 tahun oleh Belanda, dan tiga setengah tahun oleh tiga setengah tahun oleh Jepang. Itu karena prinsip-prinsip divide et impera. Dan kita tahu bagaimana Belanda itu masuk ke Indonesia juga melalui jalur-jalur keagamaan dan sebagainya. Dan kita lihat sekarang ini, makanya tadi saya bilang, Ibu Pertiwi ini sedang menangis saat ini, ya, melihat negara kita sedang berusaha untuk dipecah belah. Nah, ini tugas dari kita semua nih, yang ada di sini, yang ada di Indonesia, merayakan ke kebersamaan, ya, perbedaan, merayakan perbedaan, dan juga semua tokoh-tokoh agama dan sebagainya, untuk bagaimana memberikan kepada seluruh umat ini benar-benar apa yang mereka harus lakukan. Ya, jangan sampai terulang sejarah. Kita perlu belajar sejarah untuk menjaga. Dan tadi Bapak Pacak bilang, kalau sampai ini dirubah, bagaimana kita bisa belajar dari sejarah itu? Semua akan dijungkir balikan, ya. Jadi sekali lagi, marilah kita bersama-sama mencerdaskan bangsa kita. Sulit memang, dari 270 juta orang yang ada di Indonesia saat ini sangat sulit, ya. Saya sebagai dokter misalnya, bagaimana kita mengatasi stunting? Kalau masalah stunting, saya bilang itu sebetulnya tidak semata-mata masalah ekonomi, tapi semata-mata adalah, tapi ada juga masalah terbanyak adalah masalah karena ketidaktahuan, kebodohan. Ya, kenapa saya seperti itu? Saya berkecimpung dengan masyarakat. Jadi saya pernah mengadakan suatu bakti sosial, bagaimana mengatasi stunting jauh sebelum pemerintah mulai, ya, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu saya mulai itu. Nah, itu ternyata anak-anak yang stunting itu bukan karena ekonomi. Saya berani katakan itu waktu saya mendata, ternyata bapaknya datang sedang merokok. Saya tanya, Bapak ngerokoknya sehari berapa? Sehari sebungkus. Sebetulnya kalau Bapak tidak merokok, itu bisa lebih memberikan kepada anaknya daripada apa yang kami berikan. Kami hanya memberikan telur, kami yang memberikan susu dan sebagainya. Ya, itu karena tadi si ibu kenapa memberikan makanan, tidak memperhatikan anaknya, karena si ibu itu hanya berpikir anaknya mau makan apa gitu, tidak dipikirkan gizinya dan sebagainya. Jadi anak-anak biasanya kalau mau kan jajan, anak jarang. Apa ya, kalau dikasih sayur pasti ngambek, kasih buah dan sebagainya pasti ngambek. Nah, itu bagaimana kita mendidik. Nah, itu kita perlu, pendidikan itu sangat penting, ya. Di masa depan pendidikan terhadap generasi muda kita sangat penting. Kita akan masuki Indonesia emas, ya. Tapi kalau generasi kita tidak menjadi apa-apa, ya, dengan pendidikan yang seperti ini, ya, saat ini terus terang sangat menyedihkan, ya. Kalau kita lihat TikTok menjawab beberapa pertanyaan mendasar aja mereka tidak tahu, gitu. Nah, mau dibawa kemana negara ini? Nah, itu saya kira penting, dan itu tugas siapa? Tugas kita semua untuk mencerdaskan bangsa kita. Ya, kalau tidak kita akan susah. Nah, jadi dengan kecerdasan bangsa kita, dengan mempunyai pengetahuan yang baik, yang benar, belajar dari sejarah dan sebagainya,
kita mudah-mudahan tidak tergoyahkan. Nah, karena itu kebineka tunggalan ika inilah yang harus kita rawat, ya, sebab ini merupakan titik lemah dari bangsa ini, selain merupakan titik kekuatan. Jadi ada dua sisi, ya, kita bisa diserang dari kebineka tunggal ika ini, dan tapi kita juga bisa bersatu kuat dengan kebineka tunggalan ika kita ini. Yaitu keberagaman ini kita perlu jaga, jangan sampai kita dirusak, akhirnya kita akan hancur lebur semuanya. Kenapa tadi saya bilang semua negara ingin menghancur-leburkan Indonesia karena negara Indonesia sesungguhnya sangat kaya sekali, ya. Jadi kalau sumber alam ini bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, tidak ada lagi koruptor dan sebagainya, Indonesia jauh lebih maju, ya. Mungkin Indonesia bisa menjadi negara pertama atau kedua di dunia dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Tapi negara asing tidak mau kita menjadi pintar, mereka terus membuat kita menjadi bodoh, membuat kita menjadi terpecah belah dan sebagainya. Nah, karena itu berkesempatan yang saya sampaikan materi ini adalah bagaimana kita merawat negara kita ini, kita sadari dengan keragaman ini kita mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ya, jadi kalau misalnya dibandingkan saya bayangkan sebagai dokter, saya sebagai dokter umum, ya. Nah, kita punya spesialis-spesialis. Itu suatu keberuntungan, jangan sampai menjadi dokter itu menjadi saingan, spesialis bersaing dengan spesialis itu akhirnya kita akan hancur. Nah, itu seperti itu. Nah, kita juga melihat, kalau Ibu Bapak perhatikan, saya juga nggak ngerti ya di kesehatan ini kita mau dibawa kemana. Terus terang saya bicara seperti ini karena sekarang yang dipentingkan adalah bagaimana mengobati orang. Sebetulnya di kesehatan itu yang penting adalah bagaimana menjaga jangan sampai orang sakit, dan yang kedua adalah bagaimana menjaga supaya orang itu mempunyai promotif, mempunyai suatu dari tubuhnya sendiri mempunyai kekuatan gitu untuk melawan. Kalau tidak bisa baru kita obati, kita rehabilitasi. Tapi sekarang kebanyakan seperti itu. Jadi berpikirnya bagaimana kita membeli alat-alat yang canggih, bagaimana kita mendatangkan dokter asing, coba bayangkan, ya. Dan kalau dokter asing yang mau kedatang ke Indonesia, mau dibayar murah, tentunya kemungkinan bukan dokter-dokter yang hebat gitu ya, mungkin juga dari negara-negara terbelakang yang akan datang di sini. Apakah kita mau dilayani oleh orang asing yang lebih kemampuannya mungkin lebih rendah, yang diharapkan oleh pemerintah mungkin orang asing yang bisa mengajari teknologi-teknologi, tapi kalau dia praktek di sini berarti dia mencari uang di sini. Jadi harusnya mereka menjadi suatu penasehat. Nah, itu yang kita harus lakukan. Ya, jadi di Indonesia ini terus terang di masalah kedokteran kesehatan ini sedang mengalami goncangan. Sebetulnya yang penting itu adalah bagaimana menjaga posyandu seperti jalan seperti dulu. Kita menjaga masyarakat bisa menjaga dirinya, bisa memperkuat dirinya agar tidak terserang penyakit dan sebagainya. Bukan kita siapkan pengobatan rumah sakit besar, peralatan canggih, akhirnya semua orang sakit. Itu seperti itu. Jadi Indonesia juga demikian. Bagaimana kita menjaga, kita mencegah jangan sampai kita dipecah belah. Jangan sampai kita biarkan antek-antek asing, para pengkhianat ini menggerogoti pondasi-pondasi pilar-pilar kita, ya, termasuk ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bayangin kalau rumah kita mau diganti pondasinya, berarti rumah ini harus rubuh dulu. Demikian kira-kira. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Rama Dokter Erdi, bagus sekali ya. Jangan sampai sebaliknya ya. Karena bisa saja Indonesia dihancurkan dengan adanya keberagaman ini. Justru karena adanya keberagaman ini kita harus bersatu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Dari Uni Soviet. Uni Soviet negara yang bikin besar itu bisa dipereteli sehingga habis jadi kecil-kecil. Ya, jangan sampai kita terulang. Itu perlunya kita belajar dari sejarah, baik sejarah bangsa kita juga dari sejarah bangsa asing. Ya. Kalau kita lihat di Tiongkok dulu, Tiongkok itu mereka kalahnya kenapa? Kalah karena mereka dengan perang candu. Kita di bagian candu, dan itu juga terjadi di Indonesia. Narkoba kemana-mana gitu, ada di mana-mana, mudah didapat. Itu juga membuat generasi muda menjadi lemah. Banyak PR yang harus kita lakukan. Ya, baik. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali apa yang disampaikan sama Rama Dokter Erdi ya, karena keterbatasan waktu ya. Jadi kami berikan kesempatan kepada Rama Dokter Erdi untuk memberikan closing statement pada malam hari ini tentang kebinekaan sebagai kekuatan persatuan bangsa. Untuk itu disilakan. Terima kasih pada Dokter, pada Ibu Bapak semua yang saya hormati, para tokoh agama. Mungkin yang saya sampaikan mungkin sudah biasa kita dengar, cuman kita harus selalu gaungkan di masyarakat kita. Kita harus sadarkan bahwa negara kita ini negara besar, ya, dengan segala
kekayaan alamnya, tapi juga dengan segala kebudayaannya, suku bangsanya, dan segalanya, dan dengan demikian banyak agama. Ini merupakan kekuatan. Ya, jika orang asing menganggap ini kelemahan, kita menganggap ini adalah suatu kekuatan. Tadi kita sudah diskusi, sudah berjagongan bersama-sama. Ternyata tidak ada yang beda di antara kita walaupun kita beragam. Kita sebenarnya satu, dasarnya semua satu. Asal kita bisa semua menjalankan agama kita masing-masing dengan benar dan baik, saya yakin ya negara kita ini akan menjadi kuat. Ya, karena itu kita perlu menjaga, dan ini merupakan tugas siapa? Tugas kita semua. Dan tugas ini sangat berat sekali. Jadi saya sangat menyambut sekali. Saya baru pertama kali bergabung dengan Indonesia merayakan perbedaan. Ini merupakan suatu langkah lagi gitu. Saya selama ini cukup aktif di membumikan Pancasila, gerakan pembumian Pancasila, ya. Jadi dengan segala itu kita bukan bersaing, tapi kita bersama-sama membangun bangsa dan negara kita ini. Kita menjaga, saling kita bersinergi. Ya, tadi saya bilang masih banyak saudara-saudara kita dari 270 juta ini yang masih belum memiliki pandangan yang benar ya tentang bagaimana keberadaan Indonesia ini, ya, dan mereka sangat rentan sekali untuk dimasuki hal-hal seperti melalui jalur agama yang sesat, melalui narkoba, melalui hal-hal lain dan sebagainya. Jadi tugas kita sangat berat, dan saya sangat beruntung dan berkenalan dengan ibu bapak semua. Saya merasa lebih banyak lagi teman-teman yang akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Marilah kita bersatu bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan membuat dan mencerdaskan semua rakyat Indonesia, sehingga kita bisa benar-benar menjaga persatuan dan kesatuan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Wete Tung Tien, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam semua saudara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, Salam terima kasih. Pancasila. Ya, terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Pandita Dr. R.D. Tekrisna Satyadi Mars MKK, yang berkenan menyampaikan materi, dan juga kepada para penanggap kami menyampaikan terima kasih, serta kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini sejak awal. Semoga kita semua semakin cinta Indonesia, menjaga kebinekaan Indonesia, sehingga persatuan terus kita jaga dan menjadi negara yang besar serta bersatu. Kita Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Waalaikumsalam. Swastiastu. Namo Buddhaya. Witekto. Rahayu. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Wulan Lestari sebagai pembawa. Silakan. Ya, baik. Disampaikan terima kasih kepada moderator kita yang sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini, dengan Bapak Suhendri yang sudah memandu diskusi kita dengan gayengnya sampai kita lewat waktu. Sungguh sangat luar biasa, Pak. Terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, pemateri kita pada malam hari ini dengan Dr. R.D. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pemaparan materi yang sangat bermanfaat sekali pada malam hari ini. Diharapkan materi dari beliau bisa jadi edukasi sehingga kita bisa menumbuhkan rasa saling menghargai dan juga saling menghormati keberagaman. Sangat diperlukan edukasi-edukasi seperti ini ya dari para tokoh rohaniawan IMP seperti yang sudah ada di jagongan IMP ini, untuk menambah wawasan global namun tetap tidak menghilangkan kebinekaan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 2024. Mari kita perkuat tali persaudaraan dengan merayakan perbedaan bersama IMP Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Baik, saya mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama. Sampai jumpa dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sejahtera, Wedetongken, Rahayu, Bagas Waras, dan salam semua saudara. Terima kasih, Dr. R.D. Jangan lupa untuk mengisi absensinya untuk para peserta ya.
untuk penerbitan terima kasih Mbak sertifikat. Ulan. Ya, makasih Prof. Makasih Yai Makasih Mbak Irfan. Ulan. Pamit ya Mbak Ulan. Oh iya, Makasih makasih Pak moderator yang Ardiana. luar biasa. Ya, Nih, makasih Pak Yang Erdi. ngisi, Mak, yang ngisi absen aku ini. Loh, terserah Pak Oto. Mohon izin Kalau Pak pamit. Oto nggak pakai absen nggak apa-apa. Sudah ingat semua sama Pak Oto. iya, betul. Siapa yang nggak kenal Pak Oto? Eh, Tokoh Karena aku legendaris. iya. Legendaris Indonesia. Iya betul, Pak Ardiana aja Iya, tahu tentang tokoh iya. legendaris kita. jadi Mohon Sayangnya, maaf. sayangnya sering absen nih Pak. Oh, ini baru tadi jam 8 lebih baru pulang mandi dulu terus aja Oh ada Prof iya, Atmajo ya sudah. iya. Terima kasih Mbak ya. Ye, Senin ini makasih. susah nih. Oke, terima Ya, kasih. ya, ya, Pamit Pak. nih.